Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali PJJ Matematika Umum pada hari ini, di mana kita akan membahas topik baru, yaitu tentang aturan pencacahan. Materi ini sebagai dasar atau pengantar menuju endingnya adalah kita akan membahas tentang probabilitas. Nah, berkaitan dengan itu, saya akan mencoba mengangkat masalah-masalah yang kita rasakan dalam kehidupan dunia nyata tentang aturan pencacahan. Misalkan umpamanya Budi memiliki baju 3 warna. Dari 3 warna itu ada merah, ada putih, ada hitam. Lalu dia memiliki juga 2 celana, yaitu celana panjang dan celana pendek. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah banyaknya pasangan pakaian baju dan celana yang dapat dilakukan oleh Budi? Maksud saya adalah, kemungkinan yang pertama adalah Budi ini ketika dia memakai baju warna merah, lalu celananya panjang. Bisa juga Budi ini adalah memakai baju warna merah tetapi celananya pendek. Atau bisa juga Budi ini menggunakan atau memakai baju putih, celananya panjang. Nah, ada berapa pasang pakaiankah antara baju dan celana yang dapat dipakai oleh Budi? Nah, ini adalah masalah-masalah ke dalam kehidupan dunia nyata yang kita rasakan. Bahwa ini sebenarnya penyelesaian ini adalah penyelesaian tentang pencacahan yang dimaksud. Nah, berkaitan dengan itu, maka pada kesempatan ini atau pada pertemuan ini adalah kita akan membahas tentang yang pertama, kaidah pencacahan, kemudian yang kedua adalah faktorial, kemudian yang ketiga adalah permutasi dan kombinasi. Ini adalah ruang lingkup yang akan kita bahas, namun keterbatasan waktu, pada hari ini pun kita hanya membahas pada poin 1 dan poin 2, yaitu kaidah pencacahan dan faktorial. Baik, kita langsung saja apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan itu. Jadi yang dimaksud dengan kaidah pencacahan itu adalah didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam satu percobaan tertentu. Jadi kita bisa menghitung, ya, ada beberapa kemungkinan apa saja yang dapat terjadi. Ini yang disebut dengan kaidah pencacahan. Untuk lebih memahami, saya ambilkan gambaran contohnya seperti ini. Umpamanya ada 2 orang siswa akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Di mana calonnya itu ada 4 orang. Nah, 4 orang itu namanya adalah ada Vidi, ada Derby, ada Arum, ada Gita. Pertanyaannya adalah, ada berapa susunan pasangan ketua dan wakil ketua yang mungkin terjadi? Nah, kalau kita melihat kepada definisi ini, kaidah pencacahan, maka itu adalah merupakan konsep ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau untuk menjawab contoh seperti ini. Nah, namun demikian, untuk menjawab seperti ini, bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, umpamanya kita menggunakan mode diagram pohon. Ya, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan diagram pohon. Nah, di antara 4 calon itu, umpamanya yang terpilih ketua itu adalah Vidi. Maka calon wakil yang mungkin terjadi adalah bisa Derby, bisa Arum, bisa Gita. Sehingga pasangan Vidi dan Derby, pasangannya adalah Vidi Arum, kemudian Vidi Gita.
Nah, ini ada kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, ketika yang terpilih ini bukan Vidi, tetapi siapa? Derby. Maka pasangannya Vidi, Arum, Gita, dan seterusnya. Nah, ternyata kemungkinan-kemungkinan pasangan antara ketua dan wakil bisa diperoleh dengan menjumlahkan ini. Nah, sehingga totalnya sejumlah 12 pasangan ketua dan wakil. Penyelesaian yang kedua, kita bisa menggunakan tabel. Tabel ini kita membuat beberapa baris dan kolom sedemikian rupa tergantung daripada objeknya. Seperti tadi ada 4 orang, berarti ada kolom PD, kolom Derby, kolom Arum, kolom kita, dan baris VD, baris Derby, baris Arum, dan baris kita. Maka pasangan antara ketua dan wakil, tentu PD tidak mungkin wakilnya VD, maka ini tidak mungkin. Maka PD itu akan dipasangkan dengan Derby, dipasangkan dengan Arum, dan dipasangkan dengan kita. Dengan cara yang sama, maka Derby tidak mungkin dipasangkan dengan Derby. Maka pasangannya itu yang terjadi adalah yang warna biru. Nah, warna biru ini ternyata ada beberapa kemungkinan. Nah, ini bisa kita hitung. Ternyata diperoleh sejumlah 12. Jadi banyaknya pasangan ketua dan wakil ketua yang mungkin adalah 12. Gitu. Nah, apakah ada cara yang lain? Cara yang lain bisa kita lakukan dengan cara menggunakan aturan pengisian tempat yang biasa disebut dengan filling slot. Jadi filling slot itu seperti ini, membuat satu kotak, di mana kotak ini tergantung dari objek yang akan kita lakukan. Seperti di sini adalah objeknya, apa yang akan dilakukan adalah ketua dan wakil. Berarti kita membuatkan slot sejumlah 2. Jadi ini adalah kolom ketua, ini adalah kolom wakil. Nah, bagaimana cara mengisi kotak ini? Nah, cara mengisi kotaknya adalah kita memulai dari kotak yang pertama. Nah, kotak yang pertama ini menggambarkan bahwa siapa saja yang berpeluang untuk menjadi ketua, maka untuk berpeluang menjadi ketua tergantung daripada calonnya. Nah, karena calonnya ada 4, 1, 2, 3, dan 4, maka di sini untuk mengisi ketua itu bisa Vidi, bisa Derby, bisa Arum, bisa Gita. Jadi ada 4 kemungkinan. Maka pada kolom pertama ini kita isi dengan 4. Gitu. Nah, bagaimana cara mengisi kolom yang kedua? Nah, kolom yang kedua ini adalah mengisi tentu sesuai dengan pasangan. Artinya, pasangan di sini bahwa ketika ketua ini yang terpilih Vidi, maka di sini tidak mungkin wakilnya Vidi, seperti penjelasan pada penyelesaian yang di atas. Nah, di antara keempat ini, umpamanya yang terambil adalah Vidi, berarti Vidi di sini tidak boleh lagi masuk. Maka yang kemungkinan menjadi wakil Vidi adalah bisa Derby, bisa Arum, bisa juga Gita. Jadi ada berapa? Jadi ada sejumlah 3 kemungkinan. Jadi menggambarkan bahwa pada kotak yang pertama kita isi 4, kemudian kotak yang kedua kita berisi sejumlah 3. Maka banyaknya pasangan ketua dan wakil yang mungkin terjadi adalah sejumlah 4 kali 3, jadi 12 pasangan. Nah, 12 pasangan ini dari mana diperoleh? Dengan cara mengalihkan 4 dan 3, yaitu 12. Nah, bentuk seperti itulah yang kita inginkan. Perkalian itulah yang dimaksud dalam rangka melakukan penyelesaian dengan pencacahan.
Nah, kita akan menyoroti dengan feeling slot. Karena ini mudah dipahami, ya, cara yang paling sederhana untuk memahami tentang perkalian pencacahan. Umpamanya saya ambilkan contoh yang lain. Ya, disediakan himpunan angka yang terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dua angka, berapa banyaknya bilangan yang terbentuk dengan syarat bahwa angka tersebut boleh berulang. Yang kedua, angka tersebut tidak boleh ada angka yang berulang. Maksudnya boleh angka yang berulang itu adalah di mana dua angka itu ada namanya 34, 44, 33, 22, 11. Nah, itu namanya adalah dua angka yang dapat disusun di mana angkanya adalah berulang. Nah, syarat yang kedua adalah tidak boleh angka yang berulang, berarti namanya 12, 13, 14, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan ini, maka kita akan mudah dengan menggunakan slot, ya, menggunakan filling slot. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat di sini, kita membuat dua kotak. Kenapa dua kotak? Karena yang diinginkan adalah dua angka. Jadi ini menggambarkan angka pertama, inilah menggambarkan angka kedua. Berarti tempat satu ini bisa ditempati oleh seluruh angka yang tersedia. Sehingga kotak ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Sehingga jumlahnya adalah ada 4 kemungkinan. Nah, pada kolom yang kedua atau kotak yang kedua, karena persyaratannya itu adalah boleh angka yang berulang, berarti di sini 1 juga boleh, 2 juga boleh, 3 boleh, 4 boleh. Nah, berarti kalau gitu, kotak pertama adalah kita isi sejumlah 4 kemungkinan, kolom yang kedua kita berisi sejumlah 4 kemungkinan. Sehingga banyaknya pasangan angka yang terdiri dari dua angka yang dapat terbentuk dari angka yang tersedia sejumlah 4 yang terdiri dari angka itu sendiri 1, 2, 3, dan 4 adalah sejumlah 16 angka. Nah, untuk meyakinkan nanti silakan Anda cek. Ya. Jadi seperti ambilkan contohnya adalah angka itu adalah 11, 12, 13, 14, ya, 11, dan seterusnya. Gitu. Nah, yang kedua adalah tidak boleh angka yang berulang. Ya, kalau tidak boleh ada angka yang berulang berarti kolom pertama atau kotak yang pertama bisa diisi sejumlah 4 kemungkinan di mana kita menggambarkan, mengilustrasikan kotak pertama ini yang terambil itu umpamanya adalah angka 3. Maka 3 di sini tidak boleh lagi dipasangkan, karena tidak boleh berulang. Begitu juga ketika kotak pertama ini adalah ada angka 4, maka di sini 4 tidak boleh lagi dipasangkan. Berarti kalau gitu, kolom kedua kemungkinannya adalah tinggal 1 dikurang, ya, atau maksud saya adalah ini adalah berkurang 1. Ya, berkurang 1. Sehingga kemungkinannya adalah sejumlah 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Inilah yang menggambarkan bahwa banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 12 angka. Oke. Berikutnya lagi untuk meyakinkan kita semua tentang aturan pencacahan ini, saya ambilkan contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga ini soalnya berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa yang tersedia. Jadi 3 yang dimaksud itu adalah ada ketua,
sekretaris, dan bendahara, tetapi calonnya itu sejumlah 8. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita akan menggunakan filling slot, menggunakan kotak seperti ini. Ya. Jadi kotak pertama, kotak kedua, dan kotak yang ketiga. Nah, kotak pertama ini adalah calon ketua. Calonnya adalah ada 8 orang. Berarti orang pertama boleh, orang kedua boleh, sampai orang ke-8 juga boleh. Maka untuk mengisi posisi sebagai ketua itu ada 8 kemungkinan. Ya. Misalkan yang sudah terambil adalah 1 orang, berarti sisanya adalah 7. Ya. Sisanya adalah 7, berarti untuk mengisi sekretaris adalah dia berkurang 1, karena 1 sudah terambil menjadi ketua. Nah, kotak yang terakhir adalah tinggal sisanya ya, calon yang belum terpilih untuk baik ketua ataupun sekretaris, sehingga sisanya adalah 8 dikurang 2 jadi 6. Maka hasilnya adalah 8 pada kotak pertama, 7 pada kotak yang kedua, dan 6 pada kotak yang ketiga. Maka kesimpulan kita adalah banyaknya pasangan, ya, banyaknya pasangan, mohon maaf ini bukan bilangan, ya, banyaknya pasangan yang terbentuk dalam rangka memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang yang tersedia adalah sejumlah 8 kali 7 kali 6, yaitu 336 pasangan pengurus. Oke, sudah cukup ya ini kira-kira untuk meyakinkan tentang konsep teori pencacahan atau pencacahan bilangan. Nah, dari beberapa contoh ini, contoh 1, 2, dan 3, maka kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kejadian kedua terjadi dalam N2 cara yang berbeda, dan kejadian yang ketiga dapat terjadi dengan N3 cara yang berbeda. Dan seterusnya, maka seluruh rangkaian kejadian tersebut dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali N3 kali N4 terus, dan seterusnya cara yang berbeda. Aturan inilah yang disebut dengan aturan pengisian tempat sebagai kaidah dasar membilang atau kaidah perkalian. Oke. Nah, karena kita bermain dengan perkalian angka, ya, seperti tadi 1 kali 2, 8 kali 7 kali 6, dan seterusnya. Nah, perkalian angka ini karena kemungkinan angkanya banyak dan angkanya besar, maka kita perlu penyederhanaan. Dalam rangka penyederhanaan perkalian angka ini, kita akan membahas tentang konsep notasi, akan membahas tentang notasi faktorial. Nah, faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru, di mana didefinisikan adalah hasil kali bilangan asli 1 sampai dengan N, yang disebut dengan N faktorial, yang dinotasikan dengan N faktorial. Nah, N faktorial ini didefinisikan sama dengan N kali N-1, kali N-2, kali N-3, kali N-4, dan seterusnya, berakhir pada bilangan 1, kemudian sebelum angka bilang terakhir 1 adalah 2, sebelum 2 adalah 3, sebelum 3 adalah 4, dan seterusnya. Nah, dengan ketentuan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1, dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi, 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial, yaitu nilainya adalah 1. Nah, jadi
N faktorial itu merupakan perkalian dari N bilangan asli yang terurut. Ya. Saya ambilkan contoh, umpamanya hitunglah nilai berikut 4 faktorial, 2 faktorial ditambah 3 faktorial, 12 faktorial, dan yang terakhir adalah 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Maka berdasarkan definisi, faktorial tersebut adalah 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadi 24. 2 faktorial ditambah 3 faktorial bukan berarti sama dengan 5 faktorial, tetapi masing-masing faktorial ini diselesaikan dulu. Jadi 2 faktorial adalah 2 kali 1, plus 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Masing-masing kita kalikan 2, kemudian ini 6, baru dijumlahkan jadi 8. Berapa 12 faktorial itu? Berarti 12 faktorial adalah 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya berakhir di 1. Ini betapa besarnya bilangan ini ketika dikalikan. Maka perkalian ini kalau dikalikan hasilnya seperti ini. Ya, hasil perkalian seperti ini bisa disederhanakan dalam bentuk faktorial menjadi 12 faktorial. Nah, begitu juga dengan pembagian. 9 faktorial dibagi 5 faktorial bukan berarti 9 per 5 faktorial, tetapi masing-masing pembilang dan penyebut faktorialnya diselesaikan dulu. Jadi 9 faktorial adalah 9 kali 8 kali 7, ya, sampai dengan berakhir di 1, 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, lalu baru 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah 5, 4, 3, 2, 1 kita coret. Tinggal 9, 8, 7, 6. Baru ini kita kalikan menghasilkan 3024. Ya. Nah, ini yang disebut dengan faktorial. Ya. Oke. Selanjutnya, secara teori konsep begitu sederhananya, maka selanjutnya silakan Anda berlatih sejumlah 5 soal. Ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, dan ini soal yang kelima tentang faktorial. Ya. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita dalam membahas kaidah pencacahan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan selanjutnya kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang saya tampilkan, yang saya berikan sejumlah 5 soal ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Sekali lagi, selamat belajar.